Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kembali kita bersama pada hari ini mengawali segala sesuatunya di dalam Tuhan dan di dalam kebenaran Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita kembali membuka 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 16 sampai 33. Namun sebelumnya jemaat Tuhan, kita meyakini bahwa ada Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kita dan memberkati kita dengan hikmat-Nya. Sehingga selanjutnya saya mengajak kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini saya angkat dalam satu tema, yakni jalani hidup dengan Kristus. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus ini memang rasul yang sangat luar biasa. Tantangan demi tantangan diperhadapkan kepadanya. Dan khusus dalam bacaan kita hari ini, Paulus berhadapan dengan sekelompok pengajar Yahudi yang merasa dalam tanda petik mereka memiliki gelar yang lebih. Sehingga dari kelebihan dan gelar-gelar yang mereka miliki, mereka berhak untuk menentukan siapa yang bisa terlibat dalam tugas pengajaran dan pemberitaan Injil. Nah, ketika mereka berhadapan dengan Paulus, ketika itu mereka mempertanyakan kerasulan Paulus. Mereka merasa bahwa Paulus tidak memiliki gelar untuk itu. Nah, saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus ini ternyata orang yang sangat luar biasa. Menyikapi tantangan yang seperti ini, Paulus tidak memperlihatkan gelar-gelar yang mungkin ia perlihatkan dan memang bisa ia perlihatkan dan bisa ia pertanggungjawabkan. Ia tidak melakukan itu. Sebaliknya yang diperlihatkan oleh Paulus ialah dalam bacaan kita ini, yakni beberapa daftar penderitaan yang ia lakukan menyertai tugas pekabaran Injil dan kerasulannya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu boleh melihat dalam bacaan kita hari ini beberapa catatan memperlihatkan di mana Paulus pada ayat 24 menyebutkan ada 5 kali ia disesah. Ayat 25 3 kali ia didera. Ayat 26 ia diancam banjir, penyamun dan seterusnya. Ayat 27 ia berjerih lelah, tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Artinya ada banyak sekali daftar penderitaan yang justru ditampilkan oleh Paulus. Menarik saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu pertanyaan kita, kenapa Paulus tidak menampilkan gelarnya sebagai dasar ya untuk membanggakan dirinya seperti para guru atau tokoh-tokoh Yahudi pada saat itu? Disebabkan ialah Paulus memiliki pemahaman bahwa esensi iman adalah memikul salib dan mengikut Kristus. Sehingga dengan demikian bagi Paulus, yang patut dibanggakan ialah ketika ia hidup untuk Kristus. Kalaupun ia berhadapan dengan penderitaan, tetapi itu demi dan untuk Kristus. Kalaupun ia berhadapan dengan penderitaan dan kesukaran, tetapi itu untuk kebangunan iman jemaat, memperkaya jemaat, itu sebuah kebanggaan bagi Paulus. Paulus merasa apalah arti sebuah gelar jikalau itu tidak dipersembahkan dengan benar untuk Tuhan. Paulus merasa apalah arti sebuah gelar, pangkat, kedudukan dan jabatan jikalau itu tidak memberkati semua orang, tidak membawa semua orang pada pengenalan dan pertumbuhan iman kepada Tuhan. Karenanya Paulus lebih menyodorkan atau menampilkan atau memperlihatkan rangkaian kesukaran-kesukarannya yang ia hadapi, yang justru dari kesukaran dan penderitaan itu membuahkan kepujian dan hormat bagi Tuhan, membuahkan iman jemaat. Sehingga dari kisah Paulus dalam perjumpaannya dengan para guru atau tokoh-tokoh Yahudi dalam konteks bacaan kita hari ini kembali mengingatkan kita bersama bahwa sejatinya jalanilah hidup kita hanya untuk Kristus. Apapun konsekuensinya, jalanilah. Karena apapun yang kita lakukan bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Kesemuanya akan menjadi kebanggaan dan hormat di hadapan Tuhan, pun juga di hadapan sesama. Tanpa kita perlu meminta, orang akan memberikan penghormatan dan penghargaan. Tanpa kita juga menuntut kepada Tuhan atas pelayanan penderitaan yang kita lakukan, Tuhan sudah tahu apa yang Ia berikan. Oleh karena itu maka jalanilah hidup kita untuk Kristus dan sesuai dengan kehendak Kristus. Penekanan kedua yang mau disampaikan oleh Paulus pada saat ini ialah pada saat tertentu kita memang harus memberi jawab tentang tanggung jawab kita melaksanakan tugas pekabaran Injil dan pelayanan di dalam dunia ini. Namun jawaban diberikan kepada dunia tentu tidak serta-merta mereka pahami sebagaimana jawab
yang Paulus berikan, yang tidak dipahami oleh para guru atau tokoh-tokoh Yahudi. Tetapi yang pasti dengan Paulus memberi jawab, memperlihatkan kualitas diri dan kualitas pelayanan yang dimiliki oleh Paulus. Itu artinya jawab kita sebagai orang percaya dalam kesungguhan kata dan perbuatan kita, dalam mengandalkan Tuhan dengan kuasa-Nya, akan menunjukkan kualitas kita, kualitas iman kita, dan kesungguhan kita dalam menjalani hidup untuk Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami dipercayakan untuk melaksanakan tugas kerasulan. Kala kami berhadapan dengan tantangan, Engkau menolong kami untuk memberi jawab, dan Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Kami bersyukur itu Tuhan. Demikian kami percaya sebagai jemaat-Mu, kami terus Engkau jaga dan pelihara. Kami terus mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan oleh pertolongan Tuhan. Maka bersama hari ini kami mohon tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu menjalani hidup kami hanya untuk-Mu, ya Tuhan. Amin.